Kalian pernah sadar nggak? Hampir semua negara di dunia memiliki utang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa negara berutang? Kalau semua negara berutang, siapa nih yang diutangin? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Sebelum aku bahas lebih jauh mengenai utang negara, aku mau disclaimer dulu bahwa pembahasan video ini bukan bermaksud untuk menyalahkan pihak manapun atau untuk kepentingan politik apapun. Video ini dibuat murni dengan tujuan edukasi di bidang ekonomi dan keuangan berdasarkan pada data yang dapat diakses oleh publik. Pernah terbesit nggak di pikiran kalian, kenapa sih setiap tahunnya selalu muncul pemberitaan tentang utang negara, entah peningkatan utang atau berita buruk tentang sebuah negara yang hampir mengalami kebangkrutan karena gagal membayar utangnya? Fakta di lapangan menunjukkan hampir semua negara di dunia memiliki utang yang jumlahnya berbeda-beda. Hanya sedikit negara yang tidak memiliki utang. Sebagai contoh, negara tanpa utang adalah Macau, Anguilla, dan Liechtenstein. Indonesia sendiri adalah negara yang masuk kategori memiliki utang. Keberadaan utang ini tentu bukan tanpa alasan. Konsep dasar sumber pemasukan negara adalah awal dari kenapa sebuah negara memiliki utang. Perlu kalian pahami, sumber pemasukan suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan negara dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan negara ini terdiri dari pajak, pendapatan selain pajak, dan hibah. Bentuk dari pendapatan negara ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gampangnya adalah berbagai jenis pajak seperti PPN atau pajak pertambahan nilai yang akan kita bayar secara tidak langsung ketika kita membeli sebuah barang di minimarket atau ketika kita memesan makanan di sebuah restoran dan saat kita membayar kita dikenakan biaya pajak 10%. Selain pendapatan negara, pemasukan sebuah negara juga berasal dari penerimaan pembiayaan. Nah, disinilah posisi dari utang negara yang akan digunakan sebagai tambahan pendapatan. Negara memiliki utang bukan semata-mata untuk menambah pendapatan saja. Di balik utang yang dipinjam, terdapat maksud dan tujuannya. Konsep pinjaman utang yang dilakukan suatu negara berbeda dengan pinjaman utang yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan kita sebagai seorang individu, utang yang kita peroleh melalui dana pinjaman biasanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kita, entah membeli suatu barang atau gali lubang tutup lubang pinjaman lainnya. Sementara pada sebuah negara, dana dari utang tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal tambahan dalam pembangunan internal negaranya. Pembangunan yang dimaksud adalah pada sektor produktif seperti infrastruktur, entah berbentuk jalan, bendungan, pelabuhan, atau bandara. Kemudian di bidang pendidikan yang berupa peningkatan infrastruktur sekolah atau kualitas pendidikan maupun bidang lainnya. Nantinya pembangunan di bidang sektor tersebut ditujukan agar mampu mendongkrak perekonomian nasional suatu negara, sehingga pendapatan domestik bruto atau PDB negara tersebut mampu meningkat setiap tahunnya. Utang negara juga dijadikan momentum suatu negara untuk membangun kepercayaan diri kepada kreditur luar negeri. Namun hal ini baru tercapai apabila dalam pembayaran tenor utangnya mampu dipenuhi secara konsisten oleh negara debitur. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa banyak utang yang bisa dimiliki sebuah negara? Apakah ada ketentuan atau batasnya? Well, mengenai berapa banyak dan batasan dalam mengajukan utang luar negeri, setiap negara memiliki ketentuan dan peraturannya masing-masing, yang umumnya mereka atur dalam produk hukum berupa undang-undang. Untuk batas aman suatu utang negara, ekonom biasanya menggunakan cara menghitung rasio debt of country dengan GDP atau Gross Domestic Product untuk memperkirakan rasio kemampuan suatu negara membayar utang yang dimilikinya. Pasalnya, PDB atau Gross Domestic Product atau GDP merupakan representasi dari tingkat pemasukan suatu negara, maka rasio tersebut dianggap sebagai cara praktis untuk melihat seberapa besar utang yang diambil suatu negara dibanding pendapatannya.
para ekonom kemudian memberikan penilaian terhadap kemampuan sebuah negara melalui hasil perhitungan tersebut, yang mana terbagi menjadi 3 kategori. Rasio lebih dari 100%. Jika rasio tersebut melebihi angka 100%, maka negara tersebut artinya memiliki lebih banyak utang ketimbang pemasukan. Dengan demikian, negara itu perlu memutar otak untuk meningkatkan PDB-nya agar utang-utang yang dimilikinya dapat terlunasi. Rasio sama dengan 100%. Jika rasio tersebut setara dengan 100%, artinya pemasukan negara tersebut terbilang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, negara itu tetap wajib mengerek nilai PDB-nya agar seluruh pemasukannya tidak lari sepenuhnya ke pelunasan hutang. Rasio kurang dari 100%. Jika rasio itu lebih rendah dari 100%, maka negara-negara itu dianggap mampu melunasi utang-utangnya dan masih memiliki ruang untuk menambah pembiayaan. Berikut aku bagikan kepada teman-teman beberapa perbandingan rasio utang luar negeri negara-negara G20 pada tahun 2021. Di mana negara dengan rasio utang tertinggi ada pada Jepang dengan persentase 266%. Sebuah studi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara yang memiliki rasio utang terhadap PDB di atas 77% dalam jangka waktu lama akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga secara kasar mata, maka benar-benar saja jika angka rasio yang tinggi memang mencerminkan kondisi yang buruk. Hanya saja sebenarnya ukuran baik atau buruk atas rasio ini sangatlah relatif. Semuanya tergantung masing-masing kasus yang dialami suatu negara. Di samping itu, para ekonom juga menganggap bahwa rasio utang atas pendapatan yang tinggi tidak berbahaya bagi ekonomi sebuah negara, asal ia masih bisa membayar beban-beban bunga utangnya tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Untuk negara kita tercinta Indonesia, memiliki rasio utang sebesar 38,5% pada tahun 2021, yang mana masih dalam batas aman persentase utang negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang memberikan batasan sebesar 60% dari PDB atau GDP. Sekarang kita bahas pertanyaan terakhir. Jika semua negara berutang, terus yang ngutangin siapa dong? Sumber utang sebuah negara ini terbagi menjadi 2, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri. Untuk utang luar negeri atau external debt country, negara bisa memperolehnya dari banyak pihak. Pertama, melalui mekanisme perbankan dunia atau International Financial Institution, seperti Bank Dunia atau World Bank, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank, Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank, di mana setiap institusi punya tujuannya masing-masing dalam memberikan pinjaman luar negeri. Seperti World Bank yang punya tujuan pinjaman untuk bantuan pembangunan pada negara-negara berkembang, atau IMF yang memiliki maksud untuk menjaga stabilitas dari nilai mata uang dunia. Utang luar negeri juga bisa diperoleh dari penjualan surat berharga negara yang dibeli oleh negara lain, perusahaan luar negeri, hingga bank sentral atau komersi yang ada di negara yang berbeda. Kemudian, jenis utang negara yang kedua adalah internal debt country atau uang dalam negeri. Ini adalah bentuk uang yang didapatkan negara melalui mekanisme pinjaman kepada pihak-pihak dalam negeri. Pihak dalam negeri yang dimaksud adalah perusahaan, bank sentral atau komersil, hingga masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa kalian jumpai ketika sebuah negara mengeluarkan SBN atau surat berharga negara. Sebagai contoh, di Indonesia instrumen SBN masih mendominasi utang pemerintah yang mencapai 89,02% dengan nilai 7.013,58 triliun rupiah pada akhir Maret 2023. SBN di Indonesia ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni pertama SBN konvensional berbentuk surat utang negara atau SUN, dan yang kedua berupa surat berharga syariah negara atau SBSN. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan SBN ini sebagai bentuk investasi dengan resiko menengah, hingga ikut serta berperan dalam proses pembangunan negara sendiri. Namun perihal investasi, teman-teman jangan lupa ya untuk selalu melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Walaupun investasi melalui utang dalam negeri ini memiliki resiko menengah,
Financial planning yang baik tentu akan lebih membantu teman-teman semua untuk mencapai kebebasan finansial yang diinginkan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini kita menjadi paham mengenai perihal mekanisme utang negara. Teman-teman juga bisa mengerti bahwa sebagai masyarakat, kita juga bisa turut serta berperan dalam pembangunan negara sekaligus berinvestasi dengan jaminan hasil yang lebih aman. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.